Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah, jumpa lagi di channel Jagat Book itu. Semoga dalam keadaan sehat, orang satu apa rahmah barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Yai Haji Ubadillah Aman, bagaimana menyampaikan terkait dengan keberadaan Islam Nusantara yang disinyalir akan dijegal oleh kekuatan yang senyap, doktrin Hadramautism yang notabene telah terorganisir dengan baik melalui muhibin seluruh pelosok dunia, termasuk di Indonesia. Islam Nusantara yang mulai hadir dicetuskan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot, dimaknai lain oleh mereka, dianggap sebagai Islam beraliran baru, Islam yang notabene di luar Islamnya yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya ini sangat menjadi keprihatinan manakala mereka-mereka yang mendoktrin para muhibinnya untuk menentang, merecoki, melawan, bahkan memframing Islam Nusantara di bumi Indonesia ini sebagai aliran yang sesat, aliran yang baru, yang notabene bukan Islam yang kafah. Ini menunjukkan bahwa mereka secara terorganisir, doktrin-doktrin Hadramautism ingin menguasai ajaran-ajaran Rasulullah di bumi Nusantara ini dengan dalih Islam Nusantara adalah Islam yang sesat. Inilah yang disampaikan oleh Kiai Ubadillah Tamam lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi ideologi Hadramautism ini tidak dibaca oleh banyak kiai, tapi sebenarnya sedang berlangsung dengan memunculkan brand Islam Nusantara. Ini seperti menggagalkan langkah senyap Hadramautism yang ingin dibangun oleh Pak Ali, Rizik Syihab dan kawan-kawan. Tapi selalu saja NU memetik berkah hikmah dari sistem pendidikan pesantren yang diterapkan oleh para kiai-kiai NU, memetik hikmah dalam konteks apa? Selalu ada generasi NU yang betul-betul memiliki nuansa kebangkitan. Di tengah diskursus atau perdebatan itu ada kebangkitan berpikir dari warga NU yang bisa mengimbangi setiap wacana atau perdebatan baru. Perdebatan mulai jumawa dan arogannya para Pak Ali dengan ideologi Hadramautism ini yang dibungkus dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk pelan-pelan mengubur Islam Nusantara, mengubur aktivitas keberagamaan hasil pribumisasi Islam wali Songo, ingin dikubur sehingga yang nampak adalah ideologi Hadramautism. Tapi Kiai Said punya kepekaan yang luar biasa dengan memunculkan brand Islam Nusantara. Ini sebenarnya sebagai brand saja, sebagai merek saja. Karena isi dari Islam Nusantara itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan berpegang pada ulama kalam yang sudah masyhur di kalangan NU, dengan berpegang pada ulama tasawuf yang sudah masyhur di kalangan ulama NU, dengan berpegang pada madzhabul arba'ah yang sudah masyhur di kalangan warga NU. Sebenarnya kan itu memunculkan Islam Nusantara hanya brand saja, hanya baju saja, hanya modifikasi dialektis atau sebagai bahasa komunikasi
publik bahwa pribumisasi Islam yang membentuk dalam aktivitas keberagaman warga NU itu adalah sebuah keberagaman yang bisa disebut bentuk Islam Nusantara. Sebenarnya arahnya ke sana, bukan untuk merubah Islam, bukan, apalagi menghapus kearifan lokal, bukan. Tapi karena ada ideologi Hadramautisme ini, seolah-olah ada yang mengkhawatirkan kelompok-kelompok pengikut ideologi Hadramautisme ini, sehingga mereka melakukan penolakan atau mereaksi dengan sikap-sikap yang konfrontatif terhadap terminologi pola komunikasi keberagamaan warga Nahdliyin dengan mengistilahkan Islam Nusantara sebagai sebuah brand komunikasi publik sebenarnya, bukan sebagai ajaran baru. Tapi framing yang muncul dari Rizik Syihab dan Pak Alwi ini sebuah framing yang seolah-olah Islam Nusantara itu sebagai agama baru. Tapi alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Rizik dan kawan-kawan yang merespon, mereaksi secara konfrontatif terhadap terminologi Islam Nusantara itu terjawab oleh generasi Kiai muda, yaitu Kiai Haji Maman, dengan merumuskan secara konseptual dan apik, bahkan itu melalui proses karya ilmiah disertasi yang luar biasa. Maka saya katakan disertasi Kiai Maman ini sekaligus mengcounter reaksi negatif Rizik Syihab dan kawan-kawan terhadap Islam Nusantara. Tetapi counter terhadap reaksi Rizik Syihab dan kawan-kawan terhadap Islam Nusantara ini sebenarnya problem kecil dari sebuah riak-riak dakwah warga NU menghadapi kelompok ekstremis dari klan Pak Alwi yang bernama Rizik Syihab. Tetapi ada yang lebih besar sebenarnya yang perlu di-clearkan dalam konteks kebudayaan, perspektif kebudayaan masyarakat yang dari karya Kiai Maman ini cukup berhasil menjawab problem yang lebih besar itu, sehingga disertasi Kiai Maman ini bisa mengklarifikasi terkait dengan perlunya kehati-hatian kita menggunakan istilah sinkretisme Islam. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan mudah mengatakan sinkretisme Islam, itu dimungkinkan ada kesalahpahaman yang fatal, seolah-olah Islam ini campur aduk dengan ajaran Jawa yang bertentangan dengan Islam. Bukan. Meski merespon dan menguatkan kearifan lokal, tapi bukan berarti Islam ini sudah campur aduk dengan memasukkan tradisi sebagai sebuah bagian daripada ritual Islam. Bukan seperti itu. Tapi menjadikan tradisi yang di sana ada local wisdom sebagai bagian daripada prinsip etik universal yang bisa dikuatkan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran kenabian
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya arahnya ke sana. Nah, sehingga sekaligus menjelaskan duduk persoalan mengapa Islam sangat mudah bersatu, sangat mudah mengintegrasikan antara kearifan lokal dengan nilai-nilai keislaman. Itu karena sifat dari Islam itu menguatkan keutamaan tanpa harus memasukkan tradisi Jawa sebagai bentuk ritual yang di situ menghapus ajaran Islam, tanpa harus seperti itu. Tetapi bisa berkompromi dengan tradisi dalam konteks menguatkan kearifan-kearifan lokal yang di sana mengandung prinsip etik universal. Ini yang ingin diklarifikasi Kiai Maman. Kiai Maman mengajak kita untuk hati-hati menggunakan sinkretisme Islam, karena sebenarnya kalau dipahami dari makna sinkretisme Islam itu adalah perpaduan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai dan tradisi budaya lokal. Di situ ada istilah perpaduan, seolah-olah pencampur adukan. Makanya Kiai Maman lebih memilih untuk tidak menggunakan istilah sinkretisme Islam,